Syekh. بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin masih ingat kita berhenti di mana, Ustazah? Kemarin terakhir itu kalau di buku itu Syekh kemarin jelasin tentang menumpangnya Rasulullah di rumah Ayub dan sekilas tentang adabnya itu. Ya, Cuman di sini di bukunya kok lompat-lompat ya Syekh. Kan Syekh udah nyeritain tentang menumpangnya Rasulullah gitu ya di rumah Abu Ayub. Cuman di sini ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Amr bin Yasir bahwa ia kelak akan dihabisi kelompok pemberontak. Tidak masalah itu semuanya masih masuk di situ karena kita hari ini masih ada sisa sedikit dari rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Yang pertama itu Rasulullah tinggal di rumah Abi Ayyub Al-Ansari berapa bulan, berapa hari? Ya, dalam riwayat dia 7 bulan. 7 bulan di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Cerita-cerita yang kemarin kita dengar itu bisa paham apa namanya ini. Ini bukan dalam satu hari. Kemarin bidan apa bekas makan atau jarinya atau air yang tumbah itu berapa cerita itu tidak mungkin dalam satu hari. Tapi setelah air itu tumbah sama juga teman Rasulullah mau datang naik turun Rasulullah sudah setuju atau terima biar tinggal di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal atau di rumah Abi Ayyub walamma tahawwala Rasulullah bin Bani Amr bin Auf ila Madinah tahawwala al-muhajirun. Setelah Rasulullah pindah dari Diyar Bani Auf itu dari Abi Ayyub Al-Ansari ke Al-Madinah sudah yang masjidnya sekarang setelah bangun Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Masjid Nabawi itu seluruh sahabat pindah ke sana. Tapi kita masih ingat kemarin bilang Rasulullah salat Jum'ah pertama di mana? Di Bani Auf, bukan di Quba. Bani Auf atau Quba pertama, habis itu berangkat ke rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Di rumah Abi Ayyub Al-Ansari 7 bulan. Ya dapat berapa kali Jum'ah, tapi Jum'at yang pertama di situ. Di sini ada khutbah atau tidak Ustazah? Ada Syekh. Khutbah Nah, pertama Rasulullah SAW. khutbah pertama di Al-Madinah. Tapi dari hal ini atau dari buku sirah kita faham bagaimana mereka tulis seluruh pergerakan Rasulullah SAW sampai hafal khutbah. Ini satu. Yang kedua, kita bisa dengar di khutbah ini ada dua. Kayak di sini ada dua, tapi kayak ringkas. Asli khutbah Rasulullah SAW di salat Jumat itu ringkas. Tidak panjang seperti zaman sekarang. Mereka khutbahnya sampai setengah jam, sampai 45 menit. Ada yang sampai 1 jam. Di Yaman sampai 1 jam. Hari Jumat itu kita masuk khutbah itu jam 12. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang. Ada kadang-kadang lebih dari jam 1. Ini Rasulullah SAW bersabda, Inna min ma'innatir rajul, itu orangnya faqih itu, kalau kamu lihat khutbahnya pendek, salatnya panjang. Itu tanda orangnya ahli ilmi, orangnya ahli fikih benar. Tapi zaman sekarang mungkin ada yang bilang, kenapa Syekh mereka jadi seperti itu? Karena zaman sekarang banyak atau kita sibuk dengan hal dunia. Dengan dunia sibuk. Jadi tidak ada waktu hadir majlis-majlis ya kayak ulama atau khatib-khatib itu lihat ini kesempatan ketemu mereka di masjid aja. Jadi panjang. Tapi ini
tidak ikut sunnah 100%. Ini haram, bid'ah, syirik, kufur, enggak. Ini mungkin kita bilang tidak ikut sunnah 100%. Tapi tetap masih khutbahnya sah, salatnya sah. Coba baca. Ibnu Ishaq berkata, Abu Salama bin Abdurrahman, ia berkata kepadaku, kita berlindung diri kepada Allah dari mengatakan sesuatu atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang tidak beliau sabdakan. Ya, Rasulullah ini artinya apa? Artinya kita hati-hati juga, tidak mungkin kasih kata yang Rasulullah tidak bilang atau tidak bersabda. Ini dari cerita ini ahli hadis juga bisa terima bagaimana cara syarat-syarat terima hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang kita tahu di dalam sejarahnya orangnya dusta atau bohong, mereka tidak terima. Ini Abi Salamah bin Abdurrahman, dia minta lindungi dari Allah Ta'ala kalau dia salah atau ucapan kata yang Rasulullah tidak bilang atau tidak ucapannya juga. Coba bilang apa yang tidak beliau sabdakan. Hmm. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan kaum muslimin, kemudian memuji Allah. Ini sunnah, berarti khutbah Jum'ah harus sunnah berdiri. Khutbah Jum'ah berdiri. Berarti tidak boleh duduk. Kalau bisa berdiri. Tapi kalau khatibnya tidak bisa berdiri, sakit sudah. La yukallifullah nafsan illa usaha. Oke. Fahamidallah wa athna alai. Ini rukun pertama yang kita sudah pernah belajar di buku fikih arkanul khutbah. Alhamdulillah. Ucapan itu atau puji bagi kepada Allah Ta'ala. Wa athna alai bima ahwal terus. Thumma qala. Setelah itu beliau berkhutbah, amma ba'du. Wahai sekalian manusia, Amma ba'du dalam bahasa Arab, amma ba'du itu mereka kasih di antara bicara yang beda-beda. Ini seperti tadi bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nashhadu an la ilaha illallah. Ini masih bicaranya masih puji bagi Allah Ta'ala. Tapi amma ba'du artinya saya sudah mau pindah dari puji bagi Allah Ta'ala ke yang saya mau bicara. Amma ba'du ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, semua kita pasti akan mati. Ia Ini akan tinggalkan ini yang namanya kambing-kambing. al-wasiyah bittaqwa di dalam khutbah. Di sini kalau ada saudara laki-laki biasa khutbah, mereka ambil syarat khutbah dari sini. Dari Rasulullah melakukan khutbah bagaimana mereka fokus. Berarti Rasulullah pertama puji bagi kepada Allah Ta'ala. Habis itu al-wasiyah bittaqwa. Habis itu baca satu ayat dari Al-Quran atau beberapa ayat dari Al-Quran. Sudah itu mereka jadikan rukun-rukun khutbah. Terus lanjut. Semua kita pasti akan mati. Ia akan tinggalkan kambing-kambingnya tanpa pengembala. Tuhannya lalu bertanya kepadanya, dan saat itu tidak ada penerjemah di antara keduanya. Ini lihat, Bukankah Insya Allah senang. Ini kita senang sekali ya. Orang yang mukmin suka hal seperti ini karena dia berbuatannya baik. Ini kalau kita di contoh duniawi aja sama murid kita aja. Kalau kita bilang ujian dia sudah baca murajaah sampai hafal tajwid semuanya. Ayo siap ujian ya, siap. Oke, Syekh. Tapi yang tidak atau yang belum atau yang tajwidnya belum, ya malu, takut, rugi. Ya bagaimana caranya? Kasih alasan, kabur ke sana, ke sini. Kenapa? Takut malu di depan Syekh. Bukan masalahnya kenapa, ini mungkin masalahnya tidak bisa, tidak ada waktu, ini masalah kita bisa terima. Tapi maksud saya dari keadaannya bagaimana? Orang mukmin di hadapan Allah Ta'ala yang amalnya atau perbuatannya baik semuanya, ya dia senang mau lihat Allah Ta'ala. Tapi orang yang jahat atau yang dusta atau yang kafir itu yang malu atau takut dari Allah Ta'ala. Walaysa lahu turjuman, enggak ada terjemah. Enggak ada yang translate itu. Artinya bisa bicara sama Allah Ta'ala, tidak butuh. Bahasanya apa itu Allahu alam. Enggak ada yang tahu bagaimana. Sampai ini lihat laisa bainahu tarjuman, artinya enggak ada orang di antara kamu sama Allah Ta'ala. Di antara hamba-hamba Allah Ta'ala sama Allah Ta'ala langsung enggak ada.
Nah, mungkin kita bilang di antara Nabi dan Allah Ta'ala ada Jibril. Itu contohnya ya kan. Tapi di hari kiamat enggak ada. Sudah langsung. Sampai dalam riwayat hadis Allah Ta'ala kasih tutupan. Tutupan atas beliau sama hambanya. Dia bilang kamu melakukan ini. Kamu melakukan ini. Kamu melakukan ini. Ya, itu yang dosa-dosa. Yang dosa-dosa. Sebut berapa dosa. Dia bilang ya sampai dia khawatir atau fikir saya bahasa Indonesia bilang apakah celaka atau ahli neraka. Na'udzubillah. Sampai Allah Ta'ala bilang sama beliau, kamu tutup di dunia, enggak ada yang tahu aib ini juga saya tutup di sini. Ya. Laisa bainahu ini masalahnya panjang nanti kita jelasin. Tapi hasilnya laisa bainahu wa bainat turjuman wala hajibun yahjubuhu. Artinya siap-siap dari sekarang. Yang lidahnya fasih di Al-Quran, bacaan Al-Quran, itu bisa bicara sama Allah Ta'ala langsung. Yang lidahnya bersih dari kata-kata kotor, ghibah, namimah, dusta, sama macamnya itu fitnah. Lidahnya bersih, tidak ada itu yang bisa bicara sama Allah Ta'ala. Yang badannya bersih dari haram juga itu yang bisa berdiri. Yang wajahnya, yang menjaga wajahnya, matanya, badannya dari dosa-dosa itu yang bisa. Tapi yang na'udzubillah melakukan hal-hal yang haram itu yang tidak kuat berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Terus lanjut. Bukankah telah datang kepadanya dan saat itu tidak. Bukankah telah datang kepadamu Rasulku, lalu dia menyampaikan wahyuku kepada kalian? Bukankah aku telah Itu tanyaan, menganugerahi. itu tanyaan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Alam ya'tika rasuli faballaka wa ataituka malan wa afdaltu alaika fama qaddamta li nafsik. Itu semuanya tanyaan sudah pasti kita tahu di Al-Quran Allah Ta'ala sudah mengutus Rasul. Tapi kenapa tanyaan seperti itu? Biar kita dari sekarang siap-siap ikut Rasulnya. Ikut perintah-perintah Allah Ta'ala. Jauh dari melarang-melarang yang Allah Ta'ala kasih. Terus juga wa ataituka malan. Apakah bukankah aku kasih harta? Kasih karunia. Itu kamu melakukan apa? Fama qaddamta li nafsik. Terus ulangnya fama qaddamta li nafsik. Ulang lagi. Bukankah aku telah, oh diulang itu. Bukankah telah datang kepadamu Rasulku, lalu dia menyampaikan wahyuku kepada kalian? Pasti Bukankah jawabannya, pasti jawabannya ya. Tidak bisa ingkari di akhirat. Tidak bisa. Ya, kemarin kita belajar kalau dia ingkar Allah Ta'ala tutup mulutnya, badannya, semuanya, tubuh, anggota-anggota badan bilang ya saya melakukan ini, saya melakukan itu. Terus bukankah aku telah menganugerahi kekayaan dan melebihkanmu, lalu apa yang engkau persembahkan? Ia menengok ke kanan dan ke kiri, tapi ia tidak melihat apa-apa. Justru di depannya yang ia lihat adalah neraka jahanam. Terus lanjut. Barang siapa yang mampu melindungi dirinya dari neraka, hendaklah ia lakukan, walaupun hanya dengan bersedekah separuh biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, hendaklah ia mengucapkan yang baik, karena satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat lebih banyak. La ilaha illallah. Terus lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu setelah khutbah. Rasulullah kasih. Ini artinya dari khutbah ini, lihat bagaimana khutbah. Tidak masuk tentang saya pergi hijrah dari Makkah ke Al-Madinah. Kemarin ceritanya gini. Kemarin ada orang yang jahat. Enggak. Ini lihat biasa sampai mereka bilang atau paling banyak madhab Imam Syafi'i bilang syarat khutbah harus ingati manusia atau beringatan kepada manusia tentang akhirat. Bukan masalah politik, bukan masalah presiden, bukan masalah kelurahan, bukan masalah mungkin bilang sekarang Agustus ya kan.
di dalam khutbah lagi kasih cerita RT RW apa yang melakukan di hari Jumat di hari 17 Agustus. Enggak, ini masalah akhirat. Juga lihat Allah Ta'ala, Rasulullah kasih gambaran bagaimana kita bicara sama Allah Ta'ala. Ya, hasilnya setelah Allah Ta'ala tanya sama kamu, apakah aku kirim Rasul? Artinya jawabannya ya betul. Bukankah aku kasih harta? Ya betul. Terus kamu melakukan apa? Atau untuk dirimu sendiri ke akhirat kamu melaksanakan apa? Atau harta kamu di mana? Ya, artinya dari sekarang kita siap-siap. Allah Ta'ala kirim Rasul. Rasul suruh kita apa? Ayo, bismillah, ikut. Melarang kita dari apa? Ayo, kita jauh. Allah Ta'ala kasih harta. Ayo, suruh kita dari harta keluarin sedekah, keluarin apa namanya ini, ke yatim, bantu orang yatim, bantu orang miskin itu buat kamu di akhirat. Terus setelah dapat tanyaan seperti itu, orang yang saleh bisa jawab. Orang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Orang yang naudzubillah ahli neraka dia lihat kanan, kiri, kalau dapat bantuan dari sana, dari sini enggak ada. Fala yara, thumma yanzur qaddamahu fala yara illa an-nar. Faman istata'a an yaqi wajhahu minan nar walau bisyaqq tamr. Artinya sedekahlah. Ayo keluarin sedekah walau separuh butir kurma. Sedikit. Ini tanda sedekah Allah Ta'ala terima sedekah walau sedikit. Jangan kamu lihat, oh ini 1.000 rupiah aja. Enggak, kadang-kadang sama ikhlas, kadang-kadang datang atau kasih kepada orang yang butuh itu lebih afdal dari jutaan. Ya. Waman lam yajid juga tidak bisa sedekah di sebutir atau setengah sebutir kurma itu bikalimah thayyibah, kata yang baik. Ada yang datang minta dari kamu, jangan kamu mengolok-olok sama beliau atau menghina. Wah, kamu kuat, masya Allah sehat, kenapa kamu masih apa namanya minta-minta dari orang? Ya, kata baik, sudah cukup. Tidak mau kasih, tidak mau kasih. Enggak ada yang paksa sama kamu. Tapi pakai kata atau diam. Diam itu yang paling bagus. Wa man lam yajid fa bi kalimat thayyibah fa innaha tujzal hasanatu wa asyra amsalha. Wahai orang mukmin, balasan Allah Taala kebaikan kamu itu dilipat sampai 10 kali, sampai 700 kali. Ila sabni adhif. Wassalamualaikum. Ini khutbah Jumat pertama. Terus lanjut. Ibnu Ishaq berkata di lain waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Nah, Wasallam ini berkhutbah lagi. khutbah beda ya. Ini khutbah beda. Biar kita paham, khutbahnya bukan setiap Jumat sama. Rasulullah beda-beda. Coba baca. Lagi kepada kaum muslim. Beliau berujar, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Aku memujinya dan meminta pertolongannya. Kita berlindung kepada Allah dari segenap keburukan diri kita dan kesalahan amal Ini perbuatan lihat kita. min syururi anfusina. Itu artinya apa, Fira? Na'udzubillah min syururi anfusina. Ini barusan yang Kita baca. berlindung kepada Allah dari segenap Benar. keburukan diri Dari kita. segenap keburukan dari kita. Ya Allah, berarti jangan kamu wahai orang mukmin, jangan kamu lihat saya ahli sedekah, saya ahli ibadah, saya sudah puasa, saya zikir. Jangan lihat kamu sudah selamat dari segenap tadi apa namanya buruk dari diri sendiri. Hati-hati, masih ada. Ini Rasulullah minta lindungi karena kadang-kadang di dalam hati kita saya ngajar Al-Quran. Mengajar Al-Quran. Ini bagus, sudah amalnya yang paling mulia. Tapi ada buruk-buruk yang di dalam niat saya, waktu saya ngajar, waktu saya apa koreksi, ada tujuannya di dalam hatinya ini fulan mungkin lebih mulia dari fulan. Ini naudzubillah. Hati-hati. Ini semuanya murid kamu. Mungkin kalau kita bilang laki-laki sama perempuan, ngajarin perempuan juga sama fulana karena ini kasih ini atau perhatian lebih sama fulana enggak. Itu naudzubillah namanya buruk, hal buruk yang di amal yang baik. Ya,
sama kelas fulan itu saya perhatian lebih, sama kelas fulan enggak. Sama si fulana di dalam kelas ini perhatian lebih dari fulana. Tujuan atau saya tekan sama atau perbaiki atau koreksi fulana lebih afdal karena dia itu kalau ada karena duniawi itu naudzubillah artinya masuk di hal yang buruk yang di dalam hati kita. Na'udzubillahi min syururi anfusina. Yang kita sering bilang salat, puasa, zikir, kadang-kadang ada beberapa orang yang hadir masjid tapi kenapa biar mereka tidak mengolok-olok atau tidak apa namanya ini lihat saya tidak salat di masjid. Berarti bukan karena Allah Ta'ala. 20 tahun, 15 tahun keadaannya seperti itu setiap hari itu yang namanya min syururi anfusina. Terus Barang siapa yang dibimbing Allah, maka maka tidak ada yang bisa menyesatkan. ya sudah kalau dapat hidayah sudah. Ini kita lihat beberapa orang yang kafir. Ayahnya, ibunya masih enggak mau mereka enggak mau masuk Islam, tapi dia sudah ahli agama yang paling bagus. Lebih afdal dari kita yang ayah ibu kita muslim dari dulu. Ya, itu faman yuhdillah fala mudilla lah. Sudah. Enggak ada yang bisa. Terus wa man yudlil Barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada yang bisa membimbingnya kepada hidayah. la ilaha illallah. Itu kita sudah kasih contoh Abu Lahab, Abu Talib, berapa orang yang ketemu sama Nabi Muhammad. Rasulullah ini kita pasti enggak ada yang lebih lebih ahli dakwah lebih afdal dari Rasulullah, enggak ada. Tapi mereka ketemu sama Nabi tetap sesat, tetap ahli neraka. Ya karena Allah Ta'ala tidak kasih hidayah. Wa asyhadu Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah yang tiada sekutu baginya. Masya Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Ini diulang lagi biar mereka faham bagaimana cara tauhid. Karena berapa orang masih di Al-Madinah masih menyembah selain Allah Ta'ala. Terus lanjut. Sesungguhnya tutur kata yang paling baik adalah kitab Allah. Al-Quran. Itu yang paling mulia. Bisa bisa jadikan aturan hidup kamu kalau kamu ikut Al-Quran. Itu aturan yang paling mulia. Inna ahsanal hadith kalamullah atau kitabullah. Kamu mau bicara sama Allah Ta'ala dalam riwayat hadis, ayo baca Al-Quran. Bicara sama Allah Ta'ala. Tapi bicara dengan cara yang benar, yang kita bilang bicara. Bukan bicara seperti kita kalau ini sekarang hari ini ada khatam ya kan. Dapat wajib 1 juz. Ya bacaannya biar selesai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ya biar selesai juz. Alhamdulillah lega tulis. Alhamdulillah sudah selesai. Enggak. Harus kita bicara sama Allah Ta'ala dalam keadaan yang baik. Terus Syekh ini saya mau jadikan ini untuk khatam tapi waktu saya baca sendiri di waktu lain ini lebih afdal. Kalau kamu jadikan bacaanmu sampai kita sudah berkali-kali bilang ada berapa orang yang bilang saya punya khatam setiap hari. Setiap 3 hari. 3 hari khatam 30 juz. Ada yang 10 hari. Itu tadabburnya khusyuknya lebih. Ada yang dalam sebulan. Dalam 1 bulan dia khatam. Ada yang dalam 1 tahun. Berarti bacaan yang paling lambat. Berhenti sama satu ayat dia fikir ke sana ke sini di arti ayat tersebut. Dia bilang sampai saya punya 1 mushaf ini sampai sekarang 35 tahun belum selesai. Tadabburnya di ayat tersebut itu luar biasa di mushaf yang ini untuk 30 tahun luar biasa. Jadi kalau kita bicara sama Allah Ta'ala atau kasih bayangan saya lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Ayo berhenti kasih bayangan. Artinya apa? Maksudnya apa? Di setiap saat, setiap waktu harus saya jadikan dengan nama Allah Ta'ala di setiap saat, setiap waktu.
itu pasti dapat berkah untuk hidup, pasti dapat berkah untuk jiwa saya, pasti kita dapat berkah untuk setiap sesuatu yang saya masukin nama Allah Ta'ala di itu yang maksudnya 1 tahun atau 2 tahun atau tadabburnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya itu luas sekali, kita tidak bisa selesai di sini, tapi harus belajar. Harus kita berhenti sama ayat Al-Quran. Syekh, kita orang non-Arab tidak paham bahasa Arab. Betul, kamu tidak bisa bahasa Arab, tapi masih ada terjemah. Ayo baca terjemahnya. Terjemahnya artinya apa? Ya, bisa dapat fahaman sedikit. Terus, Sungguh beruntung orang yang Allah hiasi hatinya dengan kitabnya. qad aflaha man zayyanahu Allah fi qalbihi. Ya, saya bisa bilang beruntung yang ikut kajian, belajar, tahsin, baca dimanapun, bukan sama Syekh Faisal. Bukan, jangan kamu pikir, oh Syekh Faisal bagian belajar sama beliau. Dimanapun dapat waktu kamu baca Al-Quran, itu orang beruntung. Sama siapapun, kapanpun itu waktunya, malam, siang, yang penting baca Al-Quran sampai jadi menghias di dalam hatinya, atau Allah Ta'ala menghiaskan hati mereka di Al-Quran, itu orang yang beruntung. Terus, Memasukkannya ke dalam Islam setelah sebelumnya Alhamdulillah kafir kita orang Muslim di sini. Oke, lanjut dan menomorsatukan Al-Quran daripada perkataan-perkataan manusia. واختاره على ما siwahu min ahadithin nas. Jadi lebih afdal dari bicara manusia, ada yang dusta, ada yang bohong, ada yang ghibah, ada yang gosip, ada ini kamu bicara sama Al-Quran aja. Innahu Karena Al-Quran adalah tutur kata yang paling baik dan paling sempurna. Cintailah apa saja yang dicintai Allah, dan cintailah Allah dengan segenap jiwa kalian. La ilaha illallah. Ahibbu ma ahabballah. Allah Ta'ala suka apa? Atau cinta apa? Ayo bismillah kamu cari ridha Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cinta kepada hamba yang ahli taat, aku bismillah ikut. Cinta pada salat itu, ya bismillah salat. Cinta tutup aurat, ayo cinta. Itu semuanya yang Allah Ta'ala suruh atau Rasulullah SAW ajarin kita. Ini harus kita melakukan ini, harus ini, harus ini. Kenapa? Biar dapat cintaan Allah Ta'ala sampai kita di dalam riwayat hadis al-arba'in nawawiyah, wala yazalu abdi yataqarrab bin nawafil hatta uhibbah. Sampai hambaku terus dekat kepadaku dengan apa namanya nafilah. Ini lihat nafilah. Artinya apa? Wajib sudah. Salat sudah, wajib zakat sudah, puasa sudah. Itu nafilah. Yang tambahan. Semakin banyak itu dapat cinta Allah Ta'ala. Hatta uhibbah. Sampai aku cinta kepada hamba tersebut. Yang banyak nafilah. Oke. Ahibbullah min kulli qulubikum. Ahibbu. Terus lanjut. Janganlah kalian jenuh dari firman Allah dan ingat. Cinta Allah Ta'ala dari sebelumnya sedikit, ini yang terakhir. Cintalah apa saja yang dicintai Allah, dan cintailah Allah dengan segenap jiwa kalian. Ya Allah, itu artinya jangan bilang cinta aja. Kita banyak yang di antara kita bilang aku cinta Allah Ta'ala. Tapi lihat pakaiannya gimana, dia masih ikut artis yang non-muslim. Ini bukan cinta Allah Ta'ala, jangan kamu dusta sama kita. Aku cinta Allah Ta'ala atau cinta Rasulullah, tapi kamu bagaimana, banyak salawat atau tidak? Enggak ada salawat. Ini berarti kamu tidak jujur. Itu yang maksudnya dari jiwamu, dari hatimu. Cinta benar-benar dari hatimu. Sampai ada tanda di badanmu. Tapi bilang aku cinta Allah Ta'ala, masih ikut yang haram. Aku cinta Allah Ta'ala, masih belum kasih yang wajib, salat fardu atau macamnya. Terus, wala tamillu kalam Allah wa dhikrih. Ini dalam khutbah, ini khutbah Jumat. Jangan bosan dari. Janganlah kalian jenuh dari firman Allah dan ingatlah kepadanya. Dari apa itu? Dari firman Allah. Dari firman Allah Ta'ala dan zikirnya. Ayo, belajar. Syekh belum bisa, saya masih ini punya anak. Ya bisa. Ada berapa ibu-ibu yang saya kenal di Yaman. Mereka walau anaknya lagi nakal, ganggu, ya hasbi Allah.
Astagfirullah itu bagus. Yang di sini juga saya lihat beberapa ibu waktu baca kalau dia salah astagfirullahalazim, astagfirullah. Ini bagus sekali. Padahal kita belajar di Yaman enggak ada atau sama guru-guru enggak ada yang bilang astagfirullah. Salah olah lagi aja. Tapi ini bagus. Belajar, biar belajar ucapan atau zikir Allah Ta'ala di setiap saat, setiap waktu. Dia hal yang buruk atau hal di dalam hati kita. Di hal yang buruk atau mungkin kita bilang sedih sama hal yang senang sama. Sampai ini lihat waktu musibah wafat meninggal dari keluarga atau dari teman, kita bilang apa? Inna lillah. Kita terjemahnya apa itu Fira? Inna lillah. Itu semuanya milik Allah Ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun, juga kita atau kalian semuanya kembali lagi ke Allah Ta'ala. Jadi sudah terima. Lanjut ha. Janganlah hati kalian keras untuk menerima Al-Quran. Ya, wala taqsu anhu qulubukum, hati-hati. Ini yang kita belajar di pelajaran ini atau hari ini atau yang kita sekarang jelasin ini biar kita hati kita lembut sama Al-Quran. Artinya apa? Artinya bisa. Kalau kamu tinggal Al-Quran sampai tidak baca Al-Quran, sibuk sama dunia, sibuk sama anak, sama keluarga, sampai nggak ada waktu untuk baca Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, itu hati kamu keras sampai tidak terima perintahan-perintahan atau peringatan-peringatan yang ada di Al-Quran. Terus Karena sungguh Allah telah memilih amal perbuatan yang paling baik dan hamba-hambanya yang terpilih perkataan yang baik dari apa yang diberikan kepada manusia yang halal dan yang haram. Alhamdulillah. Kita lihat ini pilihan Allah Ta'ala. Lagi baca tadi, baca Quran. Sekarang habis itu belajar sirah Nabi Muhammad. Itu yang Rasulullah maksudnya di riwayat ini pilih dari Allah Ta'ala. Pilih orangnya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala pilih kita. Yang di sini semuanya isi waktu dari ba'da subuh sampai sekarang. Setelah ini kalau masih wudu boleh salat 2 rakaat. Walau tidak ada wudu kamu sudah batal boleh pergi wudu salat 2 rakaat. Lebih afdal dari tidak ada sama sekali. Lebih afdal dari orang yang tidak salat tidak ikut zikir. Lebih afdal dari jangan kamu mau derajat yang paling tinggi itu yang kita bilang derajat yang paling tinggi. Mau salat jamaah duduk di tempatnya ke arah kiblat atau menghadap kiblat, hadir majlis ta'lim, itu yang Rasulullah bersabda dapat pahala umrah hajjah wa umrah tamah sempurna. Tapi ada beberapa ulama bilang tidak masalah kalau saya pergi, ikut aja. Tidak masalah. Ibu-ibu yang lagi sibuk mau masak, dia mau masak boleh setelah salat dia lagi wudu, lagi zikir, masih wudu, lagi zikir, masak, habis itu salat 2 rakaat itu dapat pahala. Tapi beda sama yang orang yang duduk di tempatnya. Oke, qala wa min kulli ma utiya an-nas al-halal wal haram. Fa'budullaha wa la tusyriku bi syai'in. Terus lanjut. Maka sembahlah Allah, janganlah engkau menyekutukannya dengan apapun. Bertakwalah kepadanya dengan takwa yang sebenarnya. Bersikap jujurlah kepada Allah dan perbaiki apa yang kalian ucapkan dengan mulut kalian. Dan hendaknya kalian saling mencintai dengan ruh Allah di antara kalian. Karena Allah sangat benci jika perjanjiannya dilanggar. Waalaikumsalam. Kenapa waalaikumsalam? Wassalamualaikum. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di situ dia waalaikumsalam doang sih. Tapi bagus rasa seperti ini. Waalaikumsalam itu balasan Rasulullah, ya boleh juga. Waalaikumsalam juga. Tapi kita lagi ucapan khutbahnya Rasulullah bilang wassalamualaikum. Habis itu ini 2 khutbah. Kalau tidak salah ada satu orang ulama kumpul seluruh khutbah Rasulullah SAW. Ada 2. Satu orang namanya Abu Musa bin al-Madini kalau tidak salah. Dia kumpul berapa khutbah, hampir 200 atau berapa khutbah itu. 200 khutbah.
khutbah Nabi Muhammad SAW yang ada di Al-Madinah karena kita tahu ini barusan belajar khutbah yang pertama ini khutbah yang pertama tadi di Bani Auf. Setelah itu lanjut setiap minggu khutbah ada buku khusus tentang khutbah Nabi namanya khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga karena khutbah biasa panjang nggak ada yang juga khutbahnya tidak ulang-ulang, bukan seperti hadis. Hadis itu kadang-kadang Rasulullah diulang 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai kita baca wa fi riwayatin atau ada riwayat Abi Hurairah, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas beda sedikit. Kenapa? Karena Rasulullah kalau hadis itu diulang 2 kali atau ulang 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai mereka hafal. Tapi khutbah biasa hari Jumat tidak mungkin diulang. Besok Sabtu ulang lagi khutbah, besok lagi tidak mungkin. Wallahu alam. Ini yang kita belajar hari ini. Setelah itu ada apa lagi Ustazah? Ar-Rasul yuwadi'ul Yahud wa kataba Rasulullah kitaban bainal muhajirin wal ansar wada'a fihi. Itu ada perjanjian. Teks perjanjian. Surat perjanjian atau teks perjanjian itu di antara muhajirin dan ansar sama Dan orang kesepakatan dengan orang-orang Yahudi. orang Yahudi. Kenapa itu orang Yahudi? Karena kemarin di Makkah itu semuanya orang musyrik. Tapi di Al-Madinah ada berapa jenis? Ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrik. Di Al-Madinah luas sedikit. Jadi Rasulullah butuh berjanjian di antara mereka biar enggak ada yang ganggu atau tidak ada gangguan dari Muslim ke Yahudi atau dari Yahudi ke Muslim. Perjanjian tersebut itu lanjut sampai mereka melonggar ya kan Ustaz namanya melonggar perjanjian di Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Nanti kita belajar Rasulullah diusir semuanya orang Yahudi atau keluarin orang Yahudi dari Al-Madinah. Oke, wallahu alam. Kayak sudah cukup sampai minggu depan kita lanjut di